Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat tim saya. Hari ini saya akan memberikan sebuah materi melalui video. Materi pertama yang saya pilih yaitu materi yang ada dalam Immopreneur Basic Action Flipchart ini. Kenapa? Karena ini merupakan dasar bagi seluruh Immopreneur untuk melakukan sebuah aktivitas yang bisa memperkenalkan produk kita ke orang lain, ke masyarakat. Contohnya saja home sharing. Jadi kita bisa mandiri dengan materi yang ada di Immopreneur Basic Action Flipchart ini. Kemudian saya akan membahas tentang produk dan profil-profil dari perusahaan kita. Untuk materi pertama, jadi masalah pohon jaringan akan saya bahas di materi selanjutnya. Karena kebetulan ada di sini bagian pohon jaringan tersebut, cuma tidak terlalu meluas. Jadi kita akan membahasnya di sisi lain. Pembahasan pertama ialah fakta dari WHO. Jadi ini adalah data dari WHO. Berdasarkan data ini, Organisasi Kesehatan Dunia merangkum bahwa 100% manusia di bumi ini ada 3 tingkatan kesehatan. 75% diantaranya ialah sehat yang bermasalah. Yang bagaimana itu? Yaitu yang terlihat sehat dari fisik tapi faktanya kesehatannya terganggu. Contohnya saja, kadang kita merasa bahwa kita tidak memiliki penyakit-penyakit tertentu, tetapi kita mengalami keluhannya yang mungkin bagi kita itu normal atau ringan, seperti gejala-gejala sakit kepala, pegal-pegal, atau kram-kram, dan kita pikir itu hal yang normal. Tapi setelah kita cek, mungkin kita memiliki kadar kolesterol tinggi, asam urat tinggi, atau gula darah yang tinggi. Jadi itu contoh dari sehat yang bermasalah. Kemudian 20%-nya ini adalah sakit. Yang bagaimana itu? Yang benar-benar sakit, yang membuat kita terbaring di tempat tidur, harus kontrol ke dokter, dan tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. 5% selebihnya adalah sehat. Ya, sehat dalam arti mereka yang selalu melakukan olahraga, makan makanan sehat, tidur teratur, dan selalu mengkonsumsi vitamin. Jadi itu merupakan 3 tingkatan dari data WHO manusia di muka bumi ini. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Jadi kita memiliki beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan manusia, baik itu faktor internal maupun eksternal. Yang pertama yaitu udara. Jadi udara yang tercemar oleh polusi, mau itu dari kendaraan, asap rokok, dan kebakaran hutan, itu mampu mencemari udara. Kemudian yang kedua yaitu air. Air yang tercemar limbah, apalagi kalau di daerah perkotaan yang rata-rata airnya sisa difilter, dari kotor menjadi difilter agar terlihat bersih kembali. Kemudian yang ketiga yaitu makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang bagaimana? Ialah yang mengandung pengawet, pewarna, dan banyak ditemukan di makanan cepat saji. Kemudian makanan-makanan yang mengandung MSG. Yang keempat adalah keseimbangan emosi. Jadi tidak selamanya kesehatan kita terganggu dari apa yang kita konsumsi,
tapi juga ada beberapa faktor dari dalam, yaitu emosi. Semakin kita marah, semakin kita cemas, semakin kita takut, maka akan membuat kesehatan kita juga terganggu. Lain halnya kalau kita sering merasa happy, maka kita akan merasa selalu sehat dan lebih semangat. Yang kelima yaitu olahraga. Jadi sekarang ini terkadang kita sudah tidak pernah menyisihkan waktu untuk olahraga. Mungkin karena kita sudah sibuk dengan aktivitas kerja, sehingga olahraga sudah jadi nomor yang kesekian dan mungkin tidak pernah dilakukan. Yang keenam yaitu jadwal tidur. Jadi kalau kita mau sehat, kita harus tidur yang cukup. Tetapi jadwal tidur yang terganggu membuat kita kekurangan waktu untuk tidur, misalnya begadang, atau kita mengalami insomnia, atau mungkin kerjaan yang bikin kita lembur. Bisa mengganggu kesehatan kita, padahal tubuh butuh waktu sekitar 7-8 jam per hari untuk tidur. Jika salah satu faktor tadi terjadi dalam jangka yang panjang, maka akan mengakibatkan kesehatan yang terganggu. Nah, ini faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia. Jadi kalau misalnya hal-hal yang saya sebutkan tadi berkelanjutan lama, maka akan menimbulkan akibat-akibat seperti yang pertama, sistem kekebalan tubuh yang melemah, akan mudah membuat tubuh kita sakit. Virus akan mudah masuk, penuaan dini yang terjadi sebelum cukup usia kita, serta penyakit-penyakit kronis yang mudah menyerang kita, seperti serangan jantung. Kekurangan kolagen juga mampu mempengaruhi masalah kulit, masalah tulang, dan menghambat pertumbuhan, sehingga tulang yang mulai keropos atau osteoporosis, serta penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan kematian seperti kanker dan lain-lain. Oleh karena itu, Imogen hadir untuk memecahkan masalah kita, baik dari segi kesehatan, kecantikan, dan stamina. Imogen sendiri diproduksi oleh PT Janitra Jaya Mulia yang dipimpin langsung oleh Bapak Rudi Hairudin selaku CEO Imogen. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam tentang Imogen atau produk-produk Imogen, kita harus tahu profil perusahaan kita. Kemudian kita akan membahas tentang produk-produk Imogen. Jadi apa itu Imogen? Imogen itu adalah suplemen herbal untuk kesehatan, kecantikan, dan stamina yang diproduksi di pabrik modern yang mengandung bahan herbal alami tanpa BKO atau bahan kimia obat, diolah dari bahan-bahan baku yang berkualitas tinggi dan didukung oleh beberapa badan. Yang pertama, GMP, Good Manufacturing Practice, yaitu badan yang mengontrol kualitas produksi makanan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Jadi masalah kualitas Imogen sudah terpercaya. Yang kedua ada ISO 22000 tahun 2005. Ini adalah badan yang menentukan persyaratan untuk sistem manajemen keamanan pangan, baik untuk memastikan keamanan pangan sampai pada titik konsumsi akhir. Jadi mungkin ini yang memberikan tanggal produksi dan expire-nya. Nah, sedangkan kandungan Imogen yang berperan sebagai bahan baku ada Aquamin Islandia. Aquamin Islandia ini merupakan multimineral alami yang mengandung kalsium laut yang diperoleh dari ekstrak ganggang merah.
Jadi, aquamin ini mengandung berbagai macam mineral alami yang sangat bagus dan memiliki manfaat untuk kesehatan manusia. Kemudian ada peptan kolagen. Seperti yang kita ketahui bahwa produksi kolagen pada tubuh mulai berkurang pada saat usia kita menginjak 30 tahun. Ini ditandai dari adanya penuaan pada kulit, gangguan pada sendi, otot, tulang, dan peptan ini berfungsi sebagai pencegah osteoporosis, penuaan dini, dan menambah densitas pada tulang. Yang terakhir ada Kojic glutathione Japan. Ini berfungsi sebagai antioksidan tubuh yang paling kuat. Jadi glutathione ini yang memainkan peran penting dalam detoksifikasi sel-sel kita, menghilangkan logam berat, toksin, dan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel pada tubuh kita. Nah, ini semua pendukung dari produk Imogen. Selanjutnya kita akan membahas tentang varian dari Imogen, produk dari Imogen, serta manfaat produk-produk tersebut. Yang pertama adalah Imogen M. Nah, ini bahan utamanya adalah serbuk lemon dan ginseng. Manfaatnya antara lain, yang pertama memulihkan dan meningkatkan stamina, kemudian menambah libido dan vitalitas, menambah keharmonisan keluarga, membantu pulihkan disfungsi seksual, meningkatkan kesuburan dan sistem kekebalan tubuh dan saraf, kemudian menstabilkan tekanan darah tinggi, merawat kesehatan mulut, menurunkan kadar kolesterol, mengobati diabetes, melancarkan pencernaan, dan anti kanker. Jadi, Imogen M ini baik dikonsumsi oleh pria beristri yang belum memiliki keturunan. Kenapa? Karena seperti yang saya sebutkan tadi bahwa Imogen M ini salah satu manfaatnya ialah menambah libido dan vitalitas. Masalah pria seperti mani encer, ejakulasi dini, insya Allah akan dipecahkan oleh Imogen M ini. Nah, kalau tadi ada Imogen M, selanjutnya kita ada Imogen Mangga. Ini lawan dari Imogen M. Ini untuk wanita. Jadi masalah-masalah kewanitaan akan diberikan solusinya oleh Imogen Mangga tersebut. Jadi bahan utama dari Imogen Mangga ini ialah asam jawa, kunyit, kalsium laut, kacip Fatimah, sereh, probiotik, manjakani, kayu rapat, kunci pepet, dan stevia. Jadi ini kandungan jamu. Kenapa saya bilang jamu? Karena bahannya sangat alami dan sangat lengkap. Kalau saya mengatakan ini adalah jamu modern karena memiliki rasa jus mangga. Manfaatnya untuk masalah-masalah kewanitaan pastinya. Yang pertama yaitu mencegah dan menghilangkan bau tak sedap pada keputihan, mengembalikan vitalitas dan membuat organ intim lebih kesat, antioksidan dan anti radang. Jadi kalau masalah peradangan pada misfi, ini bagus, seperti sariawan misfi. Kemudian menjaga kekencangan otot dan elastisitas daerah kewanitaan, mencegah keputihan, mengurangi nyeri pada haid, kemudian meningkatkan fungsi seksual, mengurangi keluhan pada masa menopause. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang sudah mendekati masa menopause, silahkan minum ini supaya lebih bagaimana ya, karena kalau misalnya kita sudah menopause, maka gairah seksual kita mungkin sudah menurun. Nah, kalau minum Imogen Mangga ini insya Allah akan meningkatkan fungsi seksual kita. Selanjutnya ada Honey Propolis.
Jadi bahan utama dari honey propolis ini adalah royal jelly, asam amino, Brazilian green propolis. Manfaatnya yaitu anti kanker, antioksidan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membantu penyembuhan luka baik itu luka dalam maupun luka luar, menjaga dari kuman, virus dan bakteri, apalagi sekarang musim virus corona, mengurangi pembekakan dan menjaga rongga mulut dan gigi. Nah, Imogen propolis ini sebagai antibiotik alami yang kaya akan vitamin C. Jadi baik dikonsumsi setiap hari untuk imunitas tubuh, dan juga bagus untuk luka luar bekas operasi, kecelakaan atau apapun itu, dan peradangan seperti amandel, ambeien. Insya Allah Imogen propolis solusinya. Selanjutnya ada stem cell Imogen mixed fruit. Jadi dia kaya akan stem cell buah, anggur dan apel. Manfaatnya yaitu membantu proses anti penuaan dan antioksidan, membantu menstabilkan tekanan darah, membantu juga agar pikiran kita lebih rileks, badan fit dan tidur lebih nyenyak. Kemudian juga stem cell buah ini karena dia kaya akan stem cell, berarti antioksidannya tinggi dan juga bagus untuk mencerahkan kulit dari dalam dan membuat kita awet muda. Selanjutnya ada produk Imogen soya. Jadi produk Imogen soya ini terkenal dengan kecerdasan dan peninggi badannya. Jadi usia pertumbuhan dari 6 bulan sampai 20 tahun sangat cocok untuk ini. Jadi kalau misalnya kita ada keluhan stunting pada anak, boleh kita cobakan Imogen soya ini. Ini juga bisa diminum oleh ibu hamil untuk menutrisi janinnya. Jadi produk Imogen soya ini bahan utamanya adalah kedelai bubuk dan kolagen ikan. Jadi selain manfaat yang tadi, manfaat Imogen soya ini juga bagus untuk menyehatkan jantung, mengontrol tekanan darah tinggi, mengurangi kolesterol dalam tubuh, mengurangi risiko diabetes dan mencegah osteoporosis. Kita ada produk Imogen blackcurrant. Imogen blackcurrant ini bahan utamanya adalah blackcurrant, lidah buaya, dan juga memiliki kandungan-kandungan seperti L-glutathione, kolagen, dan kalsium gangga laut. Jadi dia memiliki banyak manfaat seperti masalah kecantikan, mulai dari rambut, kesehatan kulit dan kuku, dan anti-aging. Selain itu, dia bagus juga sebagai anti kanker, mencegah penyakit jantung dan menjaga kekencangan payudara. Jadi misalnya kalau kita ada keluhan seperti tumor payudara atau benjolan payudara, cocok minum ini. Selain itu, dia juga bagus untuk paru-paru. Jadi perokok atau yang memiliki riwayat penyakit asma bagus mengkonsumsi ini. Selain dari manfaat-manfaat lain, yaitu dia juga bagus untuk program hamil. Jadi masalah-masalah rahim seperti kista, atau misalnya rahim kita kurang kuat, kadang hamil tapi biasanya keguguran, bagus untuk minum Imogen blackcurrant ini. Selanjutnya ada produk Imogen strawberry dan Imogen green coffee. Imogen strawberry dan green coffee ini paket untuk diet. Kalau misalnya kita mau diet ekstra, kita bisa minum Imogen green coffee. Dia dari green coffee dan aloe vera.
Misalnya kita mau diet yang ekstra cepat, bagus minum ini karena membantu membakar lemak secara ekstra. Selain itu, dia juga meningkatkan metabolisme tubuh, kaya antioksidan, menekan rasa lapar. Jadi misalnya kita mau diet, kita bisa mengatur rasa lapar kita, misalnya jadwal makan kita dengan mengontrol rasa lapar kita. Selain itu, bagi penderita diabetes, misalnya diabetes mellitus yang mungkin penderitanya agak gemuk, bagus minum ini. Dia cepat sekali menurunkan kadar gula darah. Selain itu, mengurangi tingkat kolesterol buruk atau LDL, membantu meningkatkan sirkulasi darah, detoksifikasi, kemudian mengurangi pengaruh radikal bebas. Nah, selanjutnya ada Imogen strawberry. Imogen strawberry terkenal sebagai imogen pelaundri usus. Kenapa? Karena sangat bagus untuk usus. Jadi, kalau misalnya kita ada keluhan seperti sulit BAB, silahkan minum ini karena dia bagus untuk mengelola usus kita menjadi bersih kembali dan melancarkan BAB. Ini untuk diet santai, bisa sebagai diet pencetus diet santai. Selain itu, manfaatnya juga bagus untuk kecantikan, mencegah penyusutan dan memperkuat otot. Kemudian membantu menurunkan berat badan, meningkatkan daya ingat dan menghilangkan stres. Jadi kita bisa relaksasi dengan minum Imogen strawberry ini. Kemudian dia juga melancarkan aliran darah, mencegah penyakit jantung dan mencegah kanker. Jadi kalau misalnya kita ada riwayat stroke, ini sangat bagus untuk terapi stroke ya, karena dia mencegah penyakit jantung. Selain itu, dia juga mencegah terjadinya radang dan alergi, peradangan seperti kayak ambeien juga, karena dia bagus untuk BAB, memperlancar BAB. Selanjutnya ada Imogen coklat, untuk meningkatkan berat badan mulai usia 1 tahun sampai manula. Kenapa sampai manula? Karena ini sangat bagus sumber kalsiumnya sangat tinggi, baik untuk tulang manula. Selain itu, ada beberapa manfaat seperti memperbaiki kerusakan kulit, menjaga elastisitas dan mencerahkan kulit, dan anti-aging dan regenerasi sel. Banyak sekali dannya ya. Selain itu, menyehatkan tulang, seperti yang saya bilang tadi, sumber kalsium tinggi, mengencangkan payudara, mencegah kanker payudara juga, melegakan sindrom menopause. Dia juga bagus masalah kewanitaan. Jadi masalah haid, menopause, dia juga bagus. Ada Imogen Eye. Sesuai dengan namanya, Imogen Eye ini bagus untuk kesehatan mata. Jadi kalau masalah rabun senja, katarak, glaukoma, dan solusi mata minus dan plus, ini bagus. Karena 1 saset dari Imogen Eye ini setara dengan 3 kg wortel. Jadi tidak mungkin dalam sehari kita makan wortel 3 kilo. Tapi dengan adanya Imogen mampu membuat kita sehari bisa makan 3 kilo wortel. Nah, itu kandungan dari Imogen Eye. Selanjutnya ada paket kecantikan dari Imogen. Ini sabun walet. Sabun walet ini sesuai dengan namanya, berarti kita bahan utama dari sabun walet Imogen ini adalah air liur walet. Manfaatnya yaitu mampu membantu meregenerasi kulit, mengangkat sel kulit yang mati, menghilangkan flek hitam,
memudarkan kerutan, menghilangkan jerawat, serta mencerahkan kulit. Jadi yang ada masalah-masalah kulitnya bisa pakai Imogen sabun walet. Selain itu, kalau misalnya kita memiliki riwayat gatal-gatal pada tubuh, nah silakan pakai Imogen walet ini untuk mandi. Selanjutnya ada Imogen gamat spirulina. Sesuai dengan namanya, bahan utamanya adalah gamat dan spirulina. Kemudian bahan tambahannya yaitu kolagen. Jadi selain diminum, dia juga bagus untuk magic mask kolagen. Karena dia tinggi akan kolagen, jadi bagus untuk dimaskerkan di wajah. Manfaatnya yaitu membantu memperbaiki sirkulasi mikro pada wajah dan regenerasi kulit pada wajah kalau kita pakai sebagai masker. Tapi kalau misalnya kita minum, ini bagus untuk penderita diabetes dan juga sebagai minuman yang mampu mengeringkan bekas operasi atau luka dari dalam. Serta kegunaan untuk kecantikannya yaitu magic mask, karena dia bagus untuk dimaskerkan di wajah. Yang terakhir, produk Imogen Spray. Imogen Spray ini seperti yang kita ketahui ada dua fungsi. Yang pertama, fungsi perawatan wajah. Dia mampu menghilangkan jerawat, komedo, dan mengurangi minyak pada wajah. Selain itu, dia juga melembabkan wajah dan mengurangi flek atau menghilangkan flek. Jadi selain sebagai perawatan wajah, dia juga baik sebagai P3K. Jadi ini mesti ada sebagai P3K dan perawatan wajah. P3K seperti luka bakar, alergi kulit, gatal-gatal, cacar air, kutu air, herpes, dan ruam popok bisa. Kemudian misalnya ada biang keringat bisa juga. Oke, 13 varian Imogen sudah saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin melakukan home sharing atau sekedar untuk berbagi informasi kepada orang-orang luar supaya dia bisa mengkonsumsi produk kita. Semoga materi tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan kalau misalnya ada pertanyaan silakan hubungi saya. Selanjutnya untuk materi yang belum dimengerti silakan japri saya materi apa yang harus saya berikan terlebih dahulu. Silakan WA pribadi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.